Pak. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sangat hormati, saya sangat bersyukur bahwa kita bisa bertemu di dalam satu forum, dan forum itu adalah forum diskusi yang untuk menambah pengetahuan, menambah pengalaman yang kita miliki, saling share antara kita sesama. Saya sangat bersyukur berada di grup ini yang diajak oleh Pak Kosasih. Dan bagi saya ini suatu suatu berkah lah, kalau saya bisa katakan. Ya, yang kepada saya dicoba untuk membicarakan, mendiskusikan suatu tema yang sebenarnya tema itu adalah menyangkut kita semua ini, yaitu tentang keluarga. Saya kira kita semua ini adalah memiliki keluarga, dan tetapi kadang-kadang yang kita lakukan itu tidak atau jarang sesuai dengan apa yang ingin kita capai gitu. Semua saya kira bersepakat bahwa setiap keluarga itu ingin mencapai suatu kondisi keluarga yang sejahtera. Kalau di dalam agama kita Islam adalah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah gitu. Dan ternyata bahwa tidak begitu, bukan dikatakan mudah ya, tetapi tidak begitu jalannya untuk mencapai itu di dalam kondisi-kondisi sekarang ini, tidak begitu mudah. Apalagi kalau kita mengarah kepada bagaimana membentuk keluarga yang bakalnya untuk membangun masyarakat yang baik, dan dari masyarakat itu membangun berbangsa dan bernegara. Itu yang tujuan akhir daripada yang kita inginkan. Masalah keluarga ini sangat-sangat kompleks sekali gitu kalau kita lihat sekarang ini. Tapi kalau kita yang saya maksudkan keluarga itu, kita sepakati dulu adalah istilah yang dipakai di sini adalah unit terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Jadi ini keluarganya sebenarnya keluarga kecil, keluarga batik ya, bukan suatu extended family yang keluarga besar gitu. Sehingga nanti kalau kita ingin mendiskusikan masalah keluarga, yang kita maksudkan adalah keluarga yang keluarga batik ini, keluarga kecil. Nah, keluarga-keluarga ini kalau saya lihat kita masalahnya banyak sekali. Ya. Dalam masalah keluarga, kalau kita lihat secara ini saja ya, secara makro saja, ada beberapa masalah yang saya lihat di sini. Yaitu pertama, di dalam keluarga itu masih terdapat suatu tingkat kematian ibu dan anak serta tingkat kemiskinan. Ini fenomena yang kita miliki sekarang ini, ya. Masalah yang terdapat dalam keluarga. Dan kemudian ada
saya secara cepat aja dulu masalah ini. Yang kedua adalah kualitas proses dan hasil pendidikan serta kesetaraan gender yang masih rendah. Ini kita miliki juga. Dan kemudian tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga. Karena ini saya kira isu yang sedang populer, ya bagaimana sehingga keluar suatu undang-undang tentang penanganan kekerasan di dalam rumah tangga, KDRT ini. Nah, yang keempat ini yang saya kira yang sangat-sangat mengganggu pemikiran kita gitu, yaitu menurunnya keintiman keluarga akibat pengaruh perkembangan zaman. Khususnya ini adalah perkembangan teknologi. Nah, ini yang saya kira yang keempat ini yang saya kira perlu kita lebih fokus untuk membicarakan masalah ini. Dan ternyata ini hal-hal seperti ini banyak contoh-contohnya terjadi. Menurunnya keintiman keluarga. Dengan kemajuan teknologis, kita ambil contoh saja gadget atau sekarang anak-anak ini HP ya. Setiap anak-anak sekarang sudah bisa memain HP. Dalam keluarga kita kalau kita lihat, kalau kita datang bertamu ke satu keluarga, itu kadang-kadang kita juga menemukan suatu kondisi yang kurang mengenakan gitu. Karena masing-masing sibuk dengan gadgetnya, HP-nya gitu. Sehingga tidak ada lagi komunikasi yang bisa kita bangun begitu. Karena orang-orang masing-masing dengan sendirinya. Inilah yang keintiman keluarga yang harusnya menimbulkan interaksi antara anggota-anggota keluarga dan antara keluarga yang lain, sehingga akibatnya interaksi yang berkurang ini juga mengurangi masalah membangun keluarga yang baik. Nah, ini yang saya kira yang saya sengaja memunculkan masalah keluarga ini, dan kita berfokus nanti pada menurunnya keintiman. Nah, kita sebenarnya ingin melakukan suatu pembangunan keluarga, dan ini pemerintah sudah memang sudah mempersiapkan langkah-langkahnya ya, dalam program-programnya, khususnya di dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 itu tentang perkembangan pendudukan dan pembangunan keluarga. Jadi dalam undang-undang itu sudah diarahkan kebijakan-kebijakan apa yang harus dilakukan dalam membangun keluarga ini. Gitu. Nah, untuk ini yang dimaksud pembangunan keluarga itu adalah upaya pembangunan keluarga ini kita lakukan untuk membina ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Nah, dilaksanakan agar mendukung keluarga untuk dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal. Di sini ada kata-kata fungsi keluarga. Ya. Jadi fungsi keluarga ini ternyata bahwa keluarga itu memiliki suatu tugas-tugas yang harus dilakukan kalau seandainya kita ingin membangun keluarga itu sesuai dengan apa-apa yang diciptakan. Nah, fungsi-fungsi keluarga inilah yang harus kita tegakkan, kita lakukan, kita laksanakan, ya enggak? Agar kita dapat mencapai suatu ketentraman, ya, kemandirian dalam keluarga, bahagia, serta keluarga yang berkualitas. Ini yang harus kita capai dalam menegakkan fungsi keluarga itu. Kalau fungsi keluarga ini bisa berjalan baik, saya yakin kita bisa membentengi keluarga itu dengan memiliki ketahanan keluarga ya, untuk dari gangguan-gangguan yang ada gitu. Nah, dalam pembangunan keluarga ini ada 8 fungsi keluarga yang harus mendapat perhatian kita. 8 ini mulai dari pertama adalah fungsi keagamaan. Fungsi keagamaan ini saya kira
nggak begitu heran gitu ya, atau nggak asing, bukan katakan nggak begitu asing, karena agama ini adalah kebutuhan dasar setiap manusia, saya yakin begitu. Dan di dalam keluarga itulah berlaku sebagai tempat pertama penanaman nilai keagamaan dan pemberi identitas agama pada setiap anak yang lahir. Keluarga menumbuh kembangkan nilai-nilai agama sehingga anak menjadi manusia yang berakhlak baik dan bertakwa. Di dalam fungsi keagamaan ini juga diharapkan bahwa keluarga itu mengajarkan seluruh anggotanya untuk melaksanakan ibadah dengan penuh keimanan, dan agama tidak boleh juga mengabaikan toleransi beragama, karena keluarga Indonesia itu menganut kepercayaan dan agama yang beragam. Ya. Ini yang fungsi pertama, saya kira kita semua sudah memahami itu, saya kira semua juga tahu bahwa kita ini adalah umat yang beragama, manusia yang beragama, dan di dalam keluarga itu memang kita telah menanamkan nilai-nilai sehingga anak-anak kita dan anggota keluarga itu juga nanti tetap bisa melaksanakan fungsi agama itu baik. Fungsi kedua adalah fungsi sosial budaya. Nah, ini diarahkan bahwa keluarga itu adalah wahana utama dalam pembinaan dan penanaman nilai-nilai luhur budaya yang selama ini menjadi anutan dalam tata kehidupan kita. Ya, saya kira budaya yang dimiliki setiap keluarga, ya, apakah itu berdasarkan suatu rasa, daerah, wilayahnya. Nah, ini harus merupakan fungsi yang memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan. Dan ini yang kadang-kadang agak sebenarnya tanpa disadari bahwa fungsi sosial budaya ini sebenarnya tumbuh berlangsung di dalam keluarga itu sesuai dengan adat istiadat atau tata kehidupan yang sudah dimilikinya. Kita harapkan bahwa di dalam keluarga itu ada nilai luhur ya, yang selama ini sudah menjadi anutan dalam kehidupan bangsa, tapi dapat tetap dipertahankan dan dipelihara. Ya, nilai luhur budaya ini saya kira. Keluarga menjadi wahana pertama anak dalam belajar berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, serta belajar adat istiadat yang berlaku sekitarnya. Saya ingin menggarisbawahi masalah ini, dan ini kalau kita lihat isu-isu yang berkembang dan kadang-kadang kejadian yang tidak mengenakan ini banyak sekali gitu. Ada seorang anak ya menuntut ibunya atau bapaknya dengan masalah sepele dan sampai kepada para penegak hukum. Yang sebetulnya kita sangat sayangkan hal-hal seperti ini terjadi gitu. Ya. Masalah sekeluarga sudah sampai ke hukum. Jadi ikatan itu nampaknya sudah mulai renggang. Contoh lain umpamanya kita lihat bagaimana anak murid yang mengadukan gurunya pada orang tuanya dan orang tuanya mengadu kepada penegak hukum karena anaknya dimarahi. Ini masalah sepele kelihatannya, tetapi ya terjadi gitu. Kita ingat, kita ini sekarang sudah ya, berumur begini, kita ingat waktu kita masih sekolah Pak ya, sama guru itu bukan main. Hormat kita, ya, dan bagaimana kita mengikuti mentaat atas perintah-perintahnya. Dan kalau guru sudah marah di sekolah itu, ya marahnya di sekolah, tidak usah dibawa di rumah, itu anak-anak mengadu kepada orang tuanya. Nah ini yang saya kira yang masalah ini contoh-contohnya banyak sekali, ya.
sudah nilai-nilai anak ini sudah tidak dari dua fungsi yang saya ceritakan saja sudah kita bisa lihat adanya anak-anak mulai tawuran antara sekolah ini satu. Ini sebenarnya kan menjadi masalah. Masalahnya bukan di mana-mana, tapi masalahnya adalah di keluarga. Nah, ini saya ingin membawa kita ini untuk bahwa masalah-masalah yang muncul itu tidak lepas dari masalah yang dimiliki oleh keluarga kita. Fungsi ketiga adalah fungsi cita kasih. Ya. Ini cita kasih ini merupakan komponen penting dalam pembentukan karakter anak, sebenarnya. Ya. Karena fungsi cita kasih ini memiliki makna keluarga terus harus menjadi tempat untuk menciptakan suasana cinta kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga. Ya. Cinta kasih sayang ini baik di terhadap keluarga atau di masyarakat, atau bahkan pada dalam kondisi yang lebih besar, yaitu berbangsa dan bernegara. Fungsi cinta kasih ini dapat diwujudkan dalam memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian di antara anggota keluarga. Jadi memberi perhatian ini adalah suatu juga melaksanakan fungsi kasih sayang. Fungsi ini dalam keluarga menjadi landasan kukuh terhadap hubungan suami dan istri, suami orang tua dengan anaknya, atau anak dengan anak. Ini fungsi cinta kasih ini ya menimbulkan suatu ikatan yang kuat juga terhadap hubungan kekerabatan antara generasi, sehingga keluarga menjadi wadah utama bersamanya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir batin. Ya. Ini yang fungsi ketiga. Yang keempat adalah fungsi perlindungan. Nah, keluarga seharusnya menjadi tempat bernaung atau berlindung bagi seluruh anggota dan tempat untuk menumbuhkan rasa aman serta kehangatan. Adanya suasana saling melindungi, keluarga harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menenteramkan semua anggotanya. Jika keluarga berfungsi dengan baik, keluarga akan mampu memberikan fungsi perlindungan bagi anggotanya, serta dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Keluarga melindungi setiap anggotanya dari tindakan yang kurang baik, sehingga anggota keluarga merasa nyaman dan terlindung dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Ini yang kita namakan fungsi perlindungan daripada keluarga tersebut. Agak dipercepat sedikit, J, ya. Ya, saya agak cepat. Fungsi kelima itu adalah fungsi reproduksi. Wah, ya keluarga ini selalu mengarah kepada menginginkan keturunan. Yaitu untuk itu harus diatur reproduksinya. Baik pun yang tidak tadi memiliki, diarahkan untuk supaya memiliki anak. Dan kemudian kalau sudah memiliki, harus diatur yang kondisinya sama dengan jalan kondisi kesehatan. Jangan nanti melakukan reproduksi, tetapi kesehatannya akan menjadi turun. Yang keenam adalah fungsi sosialisasi dan pendidikan. Ya. Ini keluarga ini sebagai tempat utama dan pertama memberikan pendidikan kepada semua anak untuk bekal masa depan. Yesus, saya kira semua ini yang sama yang kita pahami. Pendidikan yang diberikan oleh keluarga meliputi pendidikan untuk mencerdaskan baik dan sehat untuk membentuk karakter anak. Ya, jadi kalau kita lihat dari tadi fungsi-fungsi ini memang arahnya dari anak, mulai dari kecil itu sudah dilakukan suatu penegakan fungsi ini, sehingga anak itu bisa membentuk suatu karakter yang baik ya. Dan fungsi sosialisasi dan pendidikan ini juga ya tempat untuk mengembangkan proses interaksi dan tempat belajar bersosialisasi serta berkomunikasi secara penuh. Nah, ini yang saya
kita lihat kalau interaksi ini tidak dimiliki, ya, maka proses pendidikan juga tidak berjalan secara efektif. Dan sebaliknya, kalau umpamanya dilakukan secara intensif, maka pendidikan juga akan berjalan efektif. Ya. Jadi yang penting di sini adalah anak itu harus disosialisasikan tentang nilai, norma, dan cara untuk berkomunikasi dengan orang lain. Mengajarkan tentang yang baik, yang buruk, maupun yang salah dan yang benar. Ini saja kalau kita perhatikan, maka anak ini akan lebih memahami siapa yang dihadapinya, siapa yang diajak untuk berkomunikasi, nah, sehingga nilai-nilai norma-norma yang baik akan muncul dari anak tersebut. Dan yang ketujuh, saya kira fungsi ekonomi. Nah, ini secara cepat saja saya katakan bahwa fungsi ekonomi, ya, keluarga itu memang sebagai tempat untuk menilaikan yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi keluarganya gitu. Keluarganya harus, yang hidup itu harus menyangkut masalah ekonomi gitu. Nah, bagaimana kita memperoleh makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan materi lainnya gitu. Serta bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang finansial lainnya bisa dipenuhi oleh tiap anggota. Yang terakhir adalah fungsi pembinaan lingkungan. Di dalam agama kita masih ingat bahwa kita juga manusia ini sering merusak, ya, merusak bumi ini, dan ini ternyata juga kita harus diingatkan bahwa fungsi pembinaan lingkungan ini harus diperhatikan gitu, jangan hanya merusak. Nah, karena ini kita harapkan bahwa keluarga dan anggotanya harus mengenal tetangga, mengenal masyarakat di sekitar, serta peduli terhadap kelestarian lingkungan alam. Nah, sikap peduli ini dapat memberikan yang terbaik bagi generasi mendatang. Saya kira ini yang 8 fungsi yang sengaja saya coba untuk dipaparkan. Tidak, kita harapkan itu nanti ada pelaksanaan daripada fungsi keluarga. Ya. Kita lihat yang terakhir, bagaimana keluarga itu bisa, ya, meningkatkan kualitas, ya, peningkatan kualitas keluarga. Dan cara-caranya, ya, tadi yang saya katakan, mulai dari meningkatkan kualitas anak, kemudian meningkatkan kualitas remajanya, kualitas hidup, yang juga tidak dilupakan adalah kualitas hidup lansia. Ya, seperti kita ini juga harus mendapat pembinaan. Nah, kemudian peningkatan kualitas lingkungan keluarga. Tadi yang termasuk di sini adalah peningkatan ekonomi keluarga, ya, melalui usaha-usaha mikro yang sekarang dikembangkan oleh. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa kesimpulan saya, keluarga itu tidak bisa ditinggalkan dan harus menjadi landasan pertama dan utama untuk pembangunan keluarga. Ini kesimpulan pertama bagi kita. Dan kedua, kalau kita lihat apa yang terjadi fenomena sekarang ini, terjadi erosi nilai-nilai dalam penegakan fungsi keluarga tersebut. Ya, fungsi keluarga yang sudah kita paparkan tadi, ya, banyak sekali terjadi erosi nilai sehingga tertimbulkan masalah-masalah keluarga. Ya. Jadi kalau sudah timbul masalah keluarga, baik pun secara internal maupun eksternal, akibatnya ini bisa memperlihatkan kepada kita bahwa sudah terjadi erosi. Nah, ini kita sudah tahu bahwa kalau terjadi erosi, kita harus melakukan koreksi terhadap hal-hal tersebut supaya ditegakkan menjadi hal yang lebih baik. Nah, yang berikutnya, kesimpulan saya bahwa penegakan fungsi keluarga ini tidak bisa berjalan sendiri, tapi harus bersama-sama antar anggota keluarga. Nah, saya kira ini yang nanti sama
Dan kalau setiap keluarga itu bisa menegakkan terjadi ini interaksi antara keluarga satu dan keluarga lain, dan kita harapkan bahwa terjadi suatu ketahanan keluarga. Ya. Jadi yang kita harapkan bahwa kalau kita menekankan fungsi tadi, kita sudah membentengi keluarga ini dari nilai-nilai yang bisa merusak keluarga itu sendiri. Jadi saya kira ini ya satu bahan saja, satu paparan saya untuk bersama-sama kita share tentang pengalaman. Ya, saya kira ini bukan menggurui ya. Saya kira begitu aja. Ya. Oke, Nah, oke, terima kasih Pak Haji Lutfi sudah ya, memberikan. Jangan dulu ini karena banyak yang perlu kita diskusikan. Rupanya sekarang ini forum wanita nih. Ada Ibu Lin, ada Ibu Is, ada Ibu Talita. Ya. Jadi sebelum ke yang laki-laki, saya minta tolong nih untuk bicara Bu Lin, kemudian Ibu Is, kemudian Ibu Talita, di mana yang ketiga-tiganya pasti pengalamannya, walaupun cuma waktunya sedikit, tapi nggak apa-apalah kita bagi waktu ya. Silakan Bu Lin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepercayaan yang diberikan dan saya banyak dapat ilmu dari pertemuan ini. Jadi saya terima kasih, salam kenal buat Pak Haji Lutfi, yaitu share pengalaman yang sangat bermanfaat bagi kita. Saya sependapat dengan Pak Haji Lutfi 8 fungsi keluarga, tetapi saya mulai mendidik anak dari seorang ibu dulu, yaitu pendidikan anak dalam kandungan dulu. Jadi saya mohon izin saya share, saya laksanakan, saya sejak hamil sampai melahirkan, saya mendidik anak-anak saya, yaitu mendidik anak dari kandungan dulu. Jadi saya setiap gerak-gerik seorang ibu, nanti lahirlah anak itu menjadi panutan. Saya ambil contoh, saya sebagai widya suara, saya waktu itu hamil anak, atau hamil anak pertama, saya lagi penelitian. Saya setiap pagi belajar bangun jam 3 subuh, dan saya belajar, saya lakukan sembahyang sendiri, kemudian apa yang saya laksanakan itu turun pada anak. Nah, yang saya alami waktu anak pertama, saya hamil, saya kalau marah adik saya cubit. Lahir anak saya juga suka cubit. Sejak itu saya lebih hati-hati anak kedua. Nah, saya harus bisa menahan diri dan belajar. Nah, setelah anak itu lahir, saya akan menjadi anak mandiri, yaitu saya lahir tidak memanjakan anak, yaitu saya lahir, saya taruh di box, mereka minum sendiri, kalau pempemnya ada basah saya ganti, belajar jalan sendiri, saya tidak punya pembantu. Nah, setelah mulai belajar jalan, sudah umur 2 tahun, dan mereka belajar mandiri, bisa makan sendiri. Selesai makan, saya bimbing mereka belajar mencuci piring sendiri. Selesai itu saya belajar mereka mandi dan membersihkan ruangan baru bangun. Selesai bersih ruangan, mandi, kemudian makan sarapan pagi, dan selesai itu mereka kalau mulai TK, mereka mulai pergi sekolah. Nah, mereka belajar membuang sampah sendiri. Dari sejak kecil saya mendidik anak mandiri. Tapi tidak semua setuju. Membersihkan, belajar nyapu, saya belikan sapu yang kecil. Dan kalau dia sekolah, dia sudah sore hari, sudah menata baju TK-nya, bukunya, sepatunya. Jadi pagi-pagi mereka tidak saya laksanakan, mereka sudah berangkat sendiri. Nah, itu yang saya lakukan. Alhamdulillah, dua-dua yang dititip oleh Allah selesai semuanya, dan sekarang saya mendidik cucu-cucu saya lagi di Bali. Jadi bangun pagi, mereka sudah harus rapikan ranjang, selesai rapikan ranjang, mereka mandi,
selesai mandi, mereka siap sarapan, dan mereka siap pakaian sudah di meja. Dan mulai belajar online. Selesai online, mereka sudah melaksanakan kegiatan yang lain. Dan nonton ada batas waktunya. Mungkin itu tidak semua menerima Pak Haji Kos. Dibilang Ibu Lin terlalu ketat. Dan anak-anak mulai saya waktu 2 anak itu mereka sudah belajar jahit, jual korden, saya keliling memasang korden sehingga anak-anak 2 menjadi anak yang soleh dan jadi sekarang orang kesehatan semua. Itu yang saya lakukan, dan saya kerjasama YDBA 25 tahun setengah. Saya mendidik UKM-nya mandiri. Alhamdulillah UKM NTB banyak yang sudah berhasil. Alhamdulillah. Itu kurang lebih saya minta maaf. Selamat pagi, salam makasih Bu Lin, makasih sekali sharingnya. Bu Is, silakan Bu Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, saya mungkin sedikit saja Pak tentang beberapa hal yang bisa saya share pengalaman. Pertama waktu saya remaja lah ya, SD, SMP. Ibu saya bekerja di Angkatan Darat tapi sipil. Ibu saya selalu membawa kertas bekas dari kantor. Kenapa? Karena saya disuruh belajar mengerjakan PR itu di baliknya yang nasi putih. Ibu saya bilang, ini sayang, kertas dibuang-buang. Karena Angkatan Darat dan ibu saya di bagian logistik mungkin ada rahasia, itu kertas tidak boleh dijual keluar atau berantakan kemana-mana. Tapi sebaliknya itu masih putih bersih. Jadi saya mengerjakan pekerjaan rumah atau apapun saya di kertas yang masih kosong itu. Itu yang masih saya ingat. Pada awalnya saya merasa sedih. Aduh saya kok jadi kayak orang miskin ya. Tidak diberi buku baru atau buku yang masih baik. Tapi kok diberi kertas bekas. Tapi kemudian saya berpikir, oh ibu saya ini sedang mempraktekkan kesadaran lingkungan. Jangan sampai apapun jadi terbuang sia-sia. Satu itu. Yang kedua, saya waktu anak-anak sudah bisa membaca tulis, saya kebetulan dinas juga, dan saya harus meninggalkan mereka sewaktu-waktu, dan tambah sering karena tugas tambah juga. Kami melakukan diary bersama. Jadi saya punya buku, anak-anak saya punya buku, manakala saya pergi, kita menulis di buku itu. Nanti begitu sampai kita tukeran. Saya baca tulisan mereka apa saja selama saya tinggal, terjadi sesuatu dan sebagainya. Ternyata itu juga menimbulkan keindahan tersendiri. Mereka mengungkapkan unek-unek atau kegembiraan, bahkan melihat mengejar-ngejar kupu-kupu pun masuk ke situ. Itu mungkin yang bisa saya share, dan saya terima kasih kepada Bapak Lufti yang sudah berbagi dengan kami, dan yang paling berkesan pemberian ini Bapak, informasi dari Bapak, ilmu dari Bapak adalah karena sekarang saya sudah lansia dan saya mencoba tinggal bersama anak. Kenapa harus tinggal bersama anak? Karena di rumah anak itu ada beberapa anggota yang saya bisa berkomunikasi dengan mereka. Konon kalau sudah lansia, ini saya lupa ini teori dari mana. Kita harus berkomunikasi minimal dengan 5 orang yang berbeda supaya tidak pikun. Saya sebenarnya di rumah itu tinggal kakek-kakek, nenek-nenek. Tapi saya rasanya semakin lama semakin seperti pilu karena yang saya hadapi si kakek. Saya si nenek yang semakin baperan, kesinggungan, sedihan. Oleh karena itu saya pikir ada bagusnya kalau saya
ikut anak, tapi tentunya saya harus banyak menyesuaikan diri, harus bisa memahami, karena bagaimanapun anak itu sudah mempunyai lembaga tersendiri. Oke. Itu saja Pak Kos, terima Oke. kasih. Makasih Bu Is. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Talita, istrinya Bapak Zaki, mantunya Pak Kos. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah Pak Haji Lutfi, terima kasih atas ilmu yang diberikan. Kami sekeluarga berusaha menerapkan fungsi-fungsi keluarga yang sudah Bapak paparkan, dan saya jujur baru tahu bahwa ilmunya tuh seperti ini, ternyata fungsi-fungsi keluarga tuh seperti ini. Mungkin kita sudah menerapkan ya, mencoba gitu menerapkan kepada anak kita tentang toleransi, tentang bagaimana cara beribadah dan sebagainya. Tapi setelah dipaparkan ilmunya seperti ini, jadi lebih terarah insya Allah. Kemudian bagi saya yang tadi dibilang Pak Kos, ibu muda memang suatu tantangan ya, karena anak-anak masih pada kecil, jarak anaknya dari 1 sampai ke 4 itu 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Jadi wah luar biasa untuk bisa menerapkan ilmu itu, fungsi-fungsi itu adalah sebuah tantangan yang luar biasa gitu. Terlebih lagi kita sebagai ibu kan ada kesibukan juga domestik ya, rumah tangga dan sebagainya, ditambah anak dan sebagainya. Jadi salah satunya dengan ikut Zoom seperti ini, tahu ilmu-ilmu, kemudian sharing dari ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi menambah pengetahuan dan semangat gitu, bahwa insya Allah dengan kita bersabar, ikhlas, membersamai anak-anak, insya Allah nanti kita akan menuai buah-buah yang baik gitu nantinya. Gitu aja sih Pak dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah sharing ilmunya. Insya Allah bermanfaat. Itu aja Pak dari saya. Baik, terima kasih. Nanti sebelum ini kita kasih kesempatan dulu Pak Haji Lutfi untuk memberikan informasi. Silakan Pak Haji Lutfi. Mute-nya dihidupkan dulu. Mute-nya. Mute-nya ya, mute-nya. Dihidupkan dulu, ya, suaranya nggak kedengaran. Mati lagi. Nah, silakan. Ya, terima kasih Pak Kos. Ya, jadi dari 2,3 ada komentator ibu-ibu ini, saya sebenarnya ya terharu saya nih, karena sudah share satu pengalaman yang memang yang saya katakan tadi, yang kita khawatirkan adalah yang generasi sekarang ini tidak melaksanakan seperti itu gitu, tidak menegakkan fungsi keluarga. Saya seperti yang disampaikan Bu Lin, ya memang itu sekarang pemerintah itu sudah memperhatikan anak itu sejak dari kandungan ya, 1000 hari apa istilahnya di program kesehatan itu. Jadi dengan seperti itu kita melihat bahwa rangkaian tahap-tahap dalam kehidupan siklus keluarga itu sudah dijalani. Kalau ini saja dilakukan seperti yang cerita dari ibu-ibu tadi bertiga, saya kira ini tidak akan kita lihat sesuatu seperti yang saya ceritakan tadi itu. Jadi kita sangat miris kadang-kadang melihat kenakalan remaja, kenakalan yang ini. Saya kira yang saya perlu ini. Jadi saya terima kasih sekali ya, Bu Lin, Bu Is dan Bu Talita. Mudah-mudahan ini adalah sama dengan pengalaman yang dilakukan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain gitu. Kelihatannya masalah keluarga ini bukan main kompleksnya ya Pak ya. Ya, kalau perlu kita bikin 2 periode nggak apa-apa, 2 kali kita bisa bahas mengenai ini keluarga ini. 8 fungsi itu sesuatu yang sangat penting, mungkin ada dilupakan di antara kita. Kita bersyukur kalau ada di antaranya sudah melakukan itu. Ya, karena itu Pak Lutfi, tolong kita
akan dengarkan sekarang bagaimana tanggapan dari Bapak-Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Lutfi sudah sharing pagi ini. Tentunya banyak hal yang juga saya baru mendengar. Namun mungkin saya ingin satu hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah keluarga itu bisa juga dilihat sebagai organisasi ya. Karena di sana tentunya pasti harus ada manajemen organisasi. Oleh karena itu yang penting juga di dalam keluarga itu leadership. Harus ada pimpinan yang jelas ya, pimpinan yang jelas dan leadership yang memang mampu menggerakkan organisasi ini. Sehingga nanti peran-peran masing-masing anggota keluarga itu bisa jelas ya, jangan sampai peran ini tumpang tindih antara ayah sebagai kepala keluarga tentunya harus punya leadership yang baik, kemudian ibu, orang keduanya, dan anak-anaknya. Karena kalau fungsi manajemen ini salah, apa maksudnya fungsi leadership ini berbenturan, ini juga bisa menjadi masalah. Si ayah leader, kemudian si ibu juga ingin menjadi leader, that is a problem. Biasanya seperti itu. Akhirnya ke bawahnya nanti bingung peran anaknya menjadi siapa yang harus penentu kebijakan terakhir. Ya, mungkin ini salah satu pemikiran saja. Dan juga memang si anak-anak ini memang harus tadi seperti Bu Lin juga sampaikan dari kecil harus diberikan peran gitu ya. Peran dengan tugas-tugasnya masing-masing sehingga di dalam organisasi itu memang harus ada perencanaan. Tadi kan ada fungsi pendidikan. Ya, ada fungsi-fungsi yang lain. Tentunya memang fungsi organisasi yang harus muncul juga. Memang keluarga ini harus punya rencana ke depannya akan seperti apa. Kemudian punya target-target. Tadi anak-anak seperti Bu Lin tadi sampaikan, anak saya itu nanti harus seperti apa. Sehingga dari awal apa yang harus kita lakukan. Ya mungkin karena waktunya pendek kurang lebih mungkin itu sedikit. Terima kasih Pak. Oke, silakan Pak Iko, Pak Bejo, silakan Pak Bejo. Ya, terima Bagaimana di kasih. Jepang? Terima kasih Pak Gus dan terima kasih Pak Lutfi. Itu ya, saya sangat terima kasih bisa masuk forum ini. Kok bisa dengan gratis bisa dengar cerita berharga begini gitu. Ya, dan kemarin ya minggu lalu kalau nggak salah itu Pak Hucino ceritakan itu kan kalau mata anak Jepang itu tidak begitu bersinar, Betul. tapi mata orang Indonesia anak orang Indonesia itu bersinar. Saya mikir-mikir dan saya rasa itu yang tadi fungsi ketiga ya, cinta kasih itu yang sangat dipengaruhi gitu. Kalau di Jepang itu kalau anak ibu-ibunya itu ya hanya memikirkan anak saya jadi cerdas begitu saja sehingga cinta kasihnya agak kurang gitu. Dan dalam untuk cinta kasih itu salah satu fungsinya itu nenek seperti Ibu Ois itu tinggal bersama anak-anak cucu-cucu itu menurut saya sangat penting. Ya, jadi saya dalam itu ya forum hari ini saya tambah yakin Indonesia itu lebih maju daripada Jepang gitu. Ya. Dan satu hal itu yang saya sendiri ya sangat yang perhatikan itu suami istri di depan tadi itu ya Pak Syarif bilang itu ya leadership. Tapi kalau leadership di dalam satu keluarga dua nggak boleh. Ya, jadi tidak boleh ibu menghina bapak atau sebaliknya gitu di depan anak. Itu yang sangat penting sehingga anak betul-betul bisa percaya kedua orang tua gitu ya. Yang menurut saya itu penting sekali dan tanpa sengaja Indonesia sudah dilakukan seperti itu. Ya, sampai sekian saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Bejo. Ya, silakan Pak Yan. Alhamdulillah pada pagi ini kita sudah dapat pencerahan dari Pak Haji Lutfi. Saya sangat yakin bahwa peran keluarga itu sangat penting di dalam
masyarakat atau di negara ini. Karena kekuatan atau fungsi keluarga yang baik, terkendali, itu akan membentuk bangsa yang itulah yang paling penting. Nah, tapi saya ngomong begitu gampang, tapi dalam melaksanakan tidak semudah itu. Jadi informasi dan tadi yang disampaikan oleh Pak Lutfi sangat berharga. Kita bisa berbagi dengan teman-teman kita mengenai fungsi keluarga, fungsi internal maupun dengan lingkungan, dengan tetangga, saudara, dan lain-lainnya. Nah, ini kalau fungsi keluarga itu berjalan dengan baik, saya sangat yakin bangsa ini akan berkembang dengan baik juga. Saya sangat berterima kasih dengan informasi dari Pak Lutfi, dan saya juga bisa belajar banyak. Jadi saya mulai belajar lagi walaupun sudah jadi ini kesempatan belajar saya makin besar. Padahal saya udah belajar berapa puluh tahun ya, lebih daripada 50 tahun ya, belajar di mana-mana, tapi sekarang ini pembelajaran itu. Terima kasih atas informasi dari Pak Lutfi. Nah, itu aja saya. Makasih Pak Yat masukannya, dan ada komentar Pak Lutfi, silakan. Ya, saya sangat sependapat sekali dengan Pak Sarif ini bahwa mengelola keluarga itu sama dengan mengelola organisasi. Betul, saya kira sependapat ya. Sehingga kaidah-kaidah organisasi itu berlaku juga di dalam mengelola keluarga gitu. Nah, tapi juga saya juga mendukung Pak dari Jepang, Bapak Bejo. Pak Bejo. Pak Bejo itu. Dipanggilnya Pak Bejo. Ya, hati-hati jangan sampai ada matahari kembar dalam kepemimpinan dan keluarga tersebut itu. Jadi harus ada leadership. Tetap yang menjadi imam kalau di dalam kita itu adalah seorang suami gitu. Walaupun pada hakikatnya di dalam kenyataan sehari-hari kita sering melihat ada pergeseran ya yang menjadi kepala keluarga itu kadang-kadang istri. Jadi mungkin ini hanya sebagai ini saja ya, ilustrasi ya bahwa istri pun sudah bisa menjadi bergeser ke menjadi kepala keluarga gitu. Nah, ini bagaimana hal-hal seperti ini tidak terjadi benturan-benturan ya, jangan merasa lebih superior daripada yang satu antara lain. Saya kira ini jadi pemikiran kita juga gitu. Jadi saya sependapat dengan Pak Bejo bahwa kita harus hati-hati dalam mengelola apapun dengan leadership yang sudah kita miliki gitu. Ya, saya kira Pak Yan, terima kasih dari bertiga ini bapak-bapak ini saya mendukung sekali gitu, yang bahwa masalah keluarga itu harus diselesaikan secara baik gitu. Kalau kita ingin menjadikan masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang baik gitu, masyarakat yang baik akan membentuk suatu bangsa yang besar gitu, bangsa yang baik juga gitu. Saya kira itu kesimpulan saya Pak Kosasi. Baik, terima kasih. Ya, kayaknya masalah keluarga ini bukan masalah yang sangat cukup satu kali, mesti 2 kali nih ya. Kalau gitu saya rencanakan untuk pekan depan kita bicara masalah keluarga. Saya mohon kesediaan Bu Lin, Pak Buis untuk biar bisa memberikan informasi pembelajaran buat kita semua, sama Pak Haji Lutfi tentunya. Ya, walaupun waktunya sedikit-sedikit, pengalaman itu betapa penting, betapa berharga untuk siapa? Untuk orang-orang muda seperti tadi Ibu Talita sampaikan, ya. Ibu Talita sampaikan ini sangat berharga sekali buat kita orang tua, dan kita sampaikan pada anak-anak. Kita minta Saudara Hikmah untuk memberikan informasi, untuk memberikan masukan pada kita berkaitan dengan pembinaan anak, walaupun hanya 7 menit, silakan Ustaz Hikmah kalau ada. Kalau nggak ada ya nggak ada ya. Baik Pak, mungkin sedikit ya Pak. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du.
sebagai rasa cinta saya kepada dan hormat saya kepada para peserta, para senior-senior, para orang tua saya yang hadir di sini. Karena ini adalah hari Jumat, saya mengingatkan diri saya pribadi dan kita semua untuk memperbanyak selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena di hari Jumat ini adalah hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mungkin sebagai ilustrasi saja Pak ya, tapi ilustrasi ini atau tarbiyah ini saya ambil dari kisah Fir'aun di dalam Al-Quran. Mungkin nanti bisa Bapak bisa menyimpulkan sendiri ya, tergantung dari sudut mana kita mengambil persepsi itu. Jadi ketika istri Raja Fir'aun itu dikenal sebagai manusia yang paling durhaka di muka bumi, karena bukan saja dia membunuh bayi-bayi, dia juga mengakui dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la disebutkan dalam Al-Quran. Kata para ulama, dia melebihi kesesatan iblis laknatullah. Iblis itu sejahat-jahatnya iblis, dia tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, disebutkan Firaun itu memiliki seorang istri yang salehah, namanya Aisyah. Dan Aisyah ini disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, dia dijadikan salah satu penghuni surga. Nah, suatu saat pada saat Aisyah ini menemukan Nabi Musa yang dihanyutkan di Sungai Nil oleh ibu kandungnya, para pembesar-pembesar istana itu tahu bahwa ini adalah anak-anak keturunan Bani Israel, dan dia melaporkannya kepada Firaun. Kemudian Firaun karena dia percaya dengan perkataan para tukang sihirnya, dia ingin membunuh anak ini karena dia khawatir nanti anak ini, si Musa ini yang ditemukan oleh istrinya ini akan menjatuhkan kekuasaan dia. Tapi karena bujukan istrinya Firaun yang memiliki kekuasaan yang begitu besar, kekejaman yang begitu luar biasa, tidak jadi membunuh Nabi Musa, si kecil Musa, karena dia mengikuti arahan istrinya. Istrinya mengatakan, jangan kau bunuh anak ini, kita sudah lama tidak memiliki anak, bisa jadi nanti anak ini akan menjadi penyejuk pandangan hati buat kita. Berhenti sampai di sini kisahnya. Para ulama menjelaskan bahwa sebenarnya pada kisah ini, kata para ulama, ya ini bukan pendapat pribadi saya, ini pendapat para ulama, dan mungkin nanti bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Sebenarnya dalam kisah ini, Firaun itu bukan takut sama istrinya, Firaun ini tidak menjadikan istrinya sebagai pemimpin dalam keluarganya, tidak. Tapi sikap Firaun ini, kata para ulama, adalah sikap seorang suami yang cinta kepada istrinya. Karena dia ini di antaranya para ulama yang menjelaskan itu adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mengatakan bahwa apabila seorang suami misalnya digambarkan dalam Al-Quran tentang Firaun itu tunduk kepada istrinya, bukan bahwa si suami itu berubah fungsi jadi lagi keluarga, dia didasari oleh kecintaan ke istrinya. Artinya dalam konteks tentu kita sebagai seorang suami yang notabene dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kepala keluarga, sekali-kali atau mungkin dalam hal-hal tertentu kita harus tunduk kepada masukan dan saran-saran dari kita. Sekali lagi yang harus digarisbawahi supaya meluruskan hati kita ya Pak. Saya ini terutama istri saya, kita sama istri itu bukan karena kita takut sama istri, bukan, tapi kita sayang sama istri kita atas masukan-masukannya yang secara logis, secara pengalaman, mereka punya naluri yang tinggi terhadap pembinaan di keluarga kita. Bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam Al-Quran, Al-Ummu Madrasatul Ula, ibu itu adalah madrasah sekolah pertama bagi anak-anak kita. Kepala sekolahnya siapa ya? Suami. Ini saja mungkin Pak sebagai closing. Saya yakin bahwa bisa mencerna, menyimak atau memberikan pandangan sesuai dengan persepsi kita masing-masing. Intinya dalam Al-Quran disebutkan seperti itu kisahnya, dan para ulama memberikan penjelasannya. Allah Ta'ala alam. Barakallahu fiik. Amin. Alhamdulillah ya. Jadi saudara-saudara sekalian, saudara-saudaraku yang kita hormati, jadi mohon maaf untuk pekan depan itu tetap materinya mengenai paling tidak 8 fungsi itu. 8 fungsi itu kita diskusikan mana yang terbaik, dan saya minta sebagai narasumber itu adalah Bu Lin, Bu Is, dan dibantu sama tentunya Pak Lutfi ya, yang sekarang sudah memberikan informasi kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, karena tidak luput kita semua berkaitan dengan masalah keluarga. Ya, mudah-mudahan kita ketemu dan kita sehat, kita bahagia bersama keluarga.
Terima kasih. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.